Sabda Allah. Ya mungkin Bapak Ibu tahu, ada yang tidak tahu juga. Rumah pusat SVD itu ada di Polisi Istimewa 9, samping antara katedral dan Sinlui. Asal saya dari Manggarai, Flores Barat. Kalau melihat kembali perjalanan panggilan, saya melihat bahwa sebenarnya dari sisi manusiawi tidak ada yang istimewa. Perjalanan panggilan saya itu artinya berjalan normal. Saya masuk seminari setelah tamat SD. SMP, SMA saya itu di seminari. Ada di seminari di Flores. Kalau di Flores itu seminari itu ada yang masih mulai dari SMP. Bukan di Jawa ini kebanyakan SMA. Jadi tamat SD saya sudah masuk seminari. SMP saya itu SMP seminari. SMA seminari. Lalu setelah SMA seminari saya masuk bergabung dengan SVD, menjalankan masa novisiat di Batu selama 2 tahun, lalu kuliah di STFT Malang, dan seterusnya sampai ditabiskan tahun 2005, 17 tahun. Ya mau dikatakan lama, mau dikatakan lalu sekedar penugasan saya setelah ditabiskan, saya tugas di paroki Salib Suci Tropodo, lalu diberi kesempatan untuk studi di Filipina di bidang komunikasi. Setelah itu pulang, mulai sejak saya selesai studi sampai sekarang saya ditugaskan di kantor pusat provinsi Latnya SVD di Mojopahit 36. Maka kalau melihat perjalanan hidup itu tidak terlalu banyak pengalaman dalam perjumpaan dengan umat, berada di tengah umat, karena hanya saya sebagai di paroki hanya 3 tahun, selebihnya saya berada di lembaga pendidikan, berada di kantor sampai saat ini, tidak tahu ke depan. Tetapi saudara-saudara terkasih, di balik semuanya itu, ketika saya merefleksikan, ya memang mau tidak mau pada titik tertentu kita harus mengatakan bahwa perjalanan menjadi imam itu adalah panggilan Tuhan. Karena kalau kita tidak yakin dengan itu, maka dalam pergulatan akan susah kita hadapi. Sekedar dari awal, saya masuk seminari itu bukan karena ya SD, tidak ada berpikir untuk menjadi imam. Ikut rame-rame sebenarnya. Karena pada zaman kami, seminari, terutama seminari yang saya ikuti adalah sekolah terbaik, paling tidak di NTT. Sebelum sekolah swasta, sekolah negeri itu muncul, itu sekolah terbaik. Setiap orang tua pasti bermimpi supaya anaknya masuk ke sana. Terserah nanti, istilah kami waktu itu mencuri ilmu. Entah dia nanti mau jadi imam atau tidak, tapi orang tua ingin mengirimkan anaknya hanya sekedar cari ilmu, hanya supaya dia belajar hidup dalam asrama. Karena sangat baik. Jadi maka untuk masuk ke seminari itu tidak gampang. Kami 600 orang harus merebut 125 jatah. Jadi dari 600 kami testing. Dan pada zaman itu Flores belum maju seperti sekarang ini. Saya dari tempat saya tinggal di kampung, ke seminari itu saya dengan bapak saya berjalan kaki 60 km. Kami jalan sore, nginap di tempat di kampung orang, tidak kenal juga. Pokoknya ya namanya di Flores ya. Masuk saja rumah orang, saya mau tidur di sini, ya orang pasti oke. Tidak ada kecurigaan dia datang rampok, dia datang curi. Orang Flores kan begitu, welcome semua. Kita tidur di situ, lanjut. Lalu sampai sore, esoknya testing. Ya kami 3 orang, teman dari 1 SD, tapi 2 yang lolos. Nah, setelah itu ya testing, syukur pada Tuhan, saya 1 dari 125 teman yang lulus. Dan kita tahu bahwa seminari itu prosesnya itu, screeningnya itu hampir tiap tahun. Tiap tahun itu dari berbagai aspek engkau dinilai. Akhirnya yang kami dari 125 yang berhasil tamat SMP itu hanya 52. Lalu nanti diuji lagi untuk masuk ke tingkat SMA. Yang diterima di SMA itu hanya 43 waktu itu. Dan yang
Lolos sampai kelas 6, artinya istilah kami kelas 6, kelas 3 SMA, kami ada 21. Masuk jadi imam hanya 19, karena yang lainnya mengundurkan diri, dan sekarang ini dari seminari itu yang masih jadi imam sekitar 10 orang. Ya. Jadi dari ini bagi saya bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tetapi pertama-tama karena sabda Tuhan, karena rencana Tuhan. Intinya bagi saya kemudian panggilan itu, mungkin banyak teman-teman yang menghadapi panggilan lewat peristiwa yang sangat dramatis, tetapi bagi saya panggilan menjadi imam adalah proses terus-menerus untuk membiarkan dibimbing oleh Tuhan. Proses terus-menerus untuk mendengarkan suara Tuhan yang mungkin datang lewat orang tua, lewat pembina di seminari. Dan beruntungnya juga saya dari keluarga yang boleh dikatakan ukuran zaman itu religius. Kakek saya itu orang kepercayaannya pastor paroki, jadi yang mengkoordinir, rajin doanya. Kadang-kadang kita waktu kecil itu jengkel, terlalu banyak doa. Bab diteruskan oleh ayah saya itu pendoa. Waktu kecil kami, biar kita sudah tidur, jamnya doa dibangunkan. Doa dulu baru lanjut tidur kalau malam. Dan kadang-kadang saya yang paling sering berdoa sambil tidur. Belum lagi kakak saya yang sulung sering buat lucu, mengumpan saya, mengganggu saya, yang saya kadang-kadang selama doa tidak tahan tertawa. Biasanya saya di samping ayah, bapak saya langsung sikat pakai siku begini, kalau tertawa waktu doa. Lalu pagi-pagi buta jam 5 sudah dibangunkan. Kau ngantuk tidak ngantuk? Bapak itu bangunkan suruh kami doa, doa keluarga. Sebagai anak kecil itu jengkel sekali, dan doa jelas. Ya anak kecil SD suruh doa jam begitu, ya doa main-main saja. Yang penting hadir, yang penting senangkan hati Bapak. Tetapi bagi saya, ini adalah bagian dari proses pembentukan. Kebiasaan yang kelihatannya terpaksa, tapi sangat membantu saya ketika berada di seminari dengan jadwal yang ketat dari bangun sampai tidur lagi. Itu membantu saya untuk disiplin paling tidak, untuk mengikuti aturan. Ya untunglah saya bukan tipe orang yang suka bolos ya. Bukan berarti tidak pernah, tetapi bahwa saya hitung-hitung dari seminari sampai sekarang, saya mungkin 1-2 kali saja bolos. Saya tipe orang rumahan, orang yang taat. Nah, ini bukan akhirnya meskipun lewat proses itu, bagi saya itu adalah proses pembentukan, bukan berarti bahwa saya baik, bukan bahwa saya hebat, tetapi bahwa karena lewat aturan, lewat orang lain, lewat orang tua, lewat para pembimbing di seminari, itu akhirnya membentuk saya. Singkatnya saya berjalan terus sampai S1. Skripsi saya waktu itu yang membuat saya sedikit goncang tuh, selesai membuat skripsi, saya waktu itu membuat skripsi tentang seorang filsuf ateis, Nietzsche. Nah itu, Frater tahu itu. Itu satu filsuf yang ateis yang sangat menentang kekristenan. Dan saya terpengaruh oleh cara berpikir itu, sempat meragukan semua hal, meragukan perjalanan hidup yang saya lalui. Saya krisisnya bukan karena cewek, bukan karena apa, bukan karena komunitas, bukan, tapi justru pergulatan dengan diri sendiri karena berhadapan dengan pemikiran ini yang sangat menentang kekristenan, yang sangat seolah-olah kekristenan itu tidak punya nilai apa-apa, artinya dihina semacam. Ini saya membuat saya krisis. Sebenarnya saya mengundurkan diri tingkat 4, tetapi saya waktu itu saya harus pergi pastoral dulu. Dan saya ditugaskan pastoral di Kalimantan Barat. Di satu paroki dengan 60 stasi yang dilayani oleh seorang pastor dan saya. Seringkali pastornya ke Jawa karena sakit, dan saya begitu sering ditinggalkan sendiri di paroki menemani umat. Dan pada zaman itu ya perjalanan dari satu stasi ke stasi yang lain kami jalan kaki. Untung-untung ada traktor sawit, kami naik. Tetapi seringkali kami pergi pakai perahu di Kapuas, itu berada di daerah Kapuas itu. Turun lalu masuk, karena perkampungan stasi-stasi orang Dayak itu kan ada di kampung-kampung ya. 1-2 yang ada di pinggir
Sungai Kapuas, tapi kebanyakan masuk ke dalam. Jadi dari Sungai Kapuas masuk lagi sungai kecil, lalu dari situ kita turun dari perahu jalan kaki. Biasanya 1 minggu, mulai dari satu stasi kita pindah langsung putar lagi sampai stasi terdekat dengan paroki, kita balik. Jadi pergi keluar Senin, kadang pulangnya itu Sabtu atau Jumat kita baru balik ke paroki. Nah, dalam situasi dilema seperti itu, pengalaman berjumpa dengan umat yang sederhana inilah yang mengubah saya sebenarnya. Yang mengubah jalan hidup saya, yang kemudian saya menemukan panggilan itu. Yang membuat saya kemudian pulang dari sana dengan satu keyakinan bahwa saya harus siap menjadi imam karena terlalu banyak umat yang membutuhkan. Di sana situasinya pada saat itu kadang belum tentu 1 tahun itu dikunjungi umat. Kadang-kadang kita kunjung lagi orangnya sudah pindah Protestan semua. Karena tidak ada. Dan pendeta tanda kutip saudara-saudara kita Protestan lebih gesit. Engkau imam datang 1 kali misa, ya, buat tanda salib saja tidak benar. Untuk lagu saja pada zaman itu, beda sekarang ya. Pada zaman saya frater. Tetapi ya saya datang biasanya mulai dengan anak-anak, nyanyi-nyanyi dengan anak-anak, lalu ibadat sebagai frater, malamnya nanti berkumpul dan orang tua-tua, katekese sambil ngobrol, berpantun dan lain-lain. Besoknya lagi, kadang-kadang pakaian masih basah, masukkan ke tas, kita berjalan lagi ke stasi berikutnya dan seterusnya. Nah, pengalaman-pengalaman seperti inilah yang bagi saya kemudian menguatkan panggilan saya untuk menjadi imam melayani. Maka saudara-saudara terkasih, meskipun saat ini misalnya sudah lama, sudah hampir berapa tahun ini saya bekerja di kantor SVD dan itu bukan paroki, sehingga saya tidak langsung punya tanggung jawab langsung kepada umat. Maka keputusan saya bahwa setiap Paskah dan Natal saya akan ke Kalimantan atau ke daerah mana di mana teman-teman pastor membutuhkan bantuan. Jadi setiap Paskah, Natal saya pasti pergi ke stasi-stasi di Kalimantan untuk bantu pelayanan. Banyak pengalaman menarik tentunya yang menguatkan. Bagi saya, untuk apa lakukan ini selain untuk pelayanan, tetapi untuk meyakinkan diri saya bahwa menjadi imam itu adalah panggilan untuk menjadi gembala di tengah umat yang membutuhkan. Karena kalau saya di Surabaya terlalu gampang, segala-galanya ada, kemana-mana ada. Tetapi dengan berada di situasi-situasi frontir dan sulit seperti itu, saya belajar untuk sungguh-sungguh dengan panggilan saya sebagai imam, khususnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Terakhir kemarin saya merayakan membantu Paskah di Kaltim, itu paroki Kutai, berada di Kabupaten Kutai Kertanegara. Bapak Ibu mungkin tahu itu Tenggarong, Keuskupan Agung Samarinda. Itu yang sebagian wilayahnya nanti dipakai untuk IKN itu. Jadi paroki itu satu kabupaten itu satu paroki, bayangkan. Kami merayakan Trihari Suci, satu paroki itu 35 stasi. Kami pastor waktu ada 4. Karena tidak di cover semua selama Trihari Suci, maka oktav Paskah setelah Paskah itu kami masih berkeliling untuk rayakan Paskah dengan liturgi Paskah. Liturgi Paskah tetap 1 minggu itu keliling. Dan stasi terjauh yang yang paling jauh yang saya rasakan waktu adalah ada satu stasi di Sawit. Dan di sana banyak orang-orang NTT yang merantau di Sawit. Ada perkampungan-perkampungan di Sawit, kita masuk situ. Dan kadang-kadang kita masuk waktu Paskah kemarin, karena jarang dikunjungi pastor, baptis itu. Dari ujung ke ujung ada 28 orang satu baptis. Pokoknya tidak ada seperti kita daftar di lingkungan, bagaimana orang tua, bagaimana latar belakang, bagaimana kursus, bagaimana. Tidak ada. Dia datang, saya mau baptis, pastor, baptis saja. Artinya biar Tuhanlah yang mengurus kemudian. Selamatkan dulu dia. Soal nanti dia bertumbuh menjadi imam, itu proses, kita serahkan pada Tuhan. Tetapi ketika orang butuh baptis, saya mau baptis, tiba-tiba kita dilaporkan, oh yang baptis nanti ada 21. Saya lihat waktu deretan mau baptis, mau mulai upacara, ada 28. Ini mau baptis juga? Iya, sudah gabung, kita baptis saja. Artinya apa? Kita tidak bisa menekankan satu pola gereja yang seperti di kota harus begini-begini dalam situasi seperti itu. Ada perlakuan khusus dan disitulah
kebijakan atau kita sebagai imam itu diuji. Kalau saya datang ke sana dengan mentalitas kota, selesai. Tapi begitulah. Stasi yang terjauh itu ada sekitar 5 jam dari paroki. Jadi saya pergi dari paroki jam 2 siang, sampai di sana jam 7 misa, bertemu dengan mereka, makan, dan balik ke stasi itu baru 2:30 pagi. Nah, besoknya lagi pergi lagi di stasi lain. Di stasi ini lebih lucu lagi yang saya alami kemarin itu, jalan. Dari paroki memang ada jalan yang menghubungkan kabupaten dan kabupaten, tetapi sampai di pinggir jalan mobil harus diletakkan di situ. Jalan kaki ya sekitar, saya tanya yang menemani saya, karena sebenarnya mereka mau jemput dengan sepeda motor keluar dari kampung, tetapi karena sinyal tidak ada pada saat itu, tidak ada komunikasi, maka pilihan saya begini ke dia, kita sekarang jalan sampai jam berapapun kita di kampung, kita rayakan misa besok pagi pun jadi. Yang penting satu hal, kita harus sampai di kampung karena pasti umat tunggu. Kami pergi sampai di kampung, ya misa seperti biasa, dan apa yang membuat saya bersuka cita, bahwa ternyata umat menanti kehadiran seorang gembalanya. Maka ketika ketika ketua umatnya kemudian waktu kata sambutan minta maaf pastor karena begini-begini, saya katakan, kebahagiaan seorang pastor, saya sebagai pastor, bukan karena Anda melayani saya. Kebahagiaan saya adalah ketika melihat umat itu berkumpul, umat itu bersuka cita, umat itu mau merayakan Ekaristi di situ. Jadi jangan pikir ini bukan kesalahan Anda karena saya harus berjalan kaki, tetapi saya hanya melihat, menghayati bahwa kebahagiaan tertinggi saya sebagai seorang imam bukan karena fasilitas yang Anda berikan, bukan karena segala hal yang jaminan yang Anda berikan, tetapi kebahagiaan saya sebagai seorang imam adalah karena saya melihat Anda sungguh komitmen untuk menjadi orang Katolik. Demikian saya sharing saya, saudara-saudara. Terima kasih.